Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Sebelum kita mempelajari tentang sistem reproduksi manusia, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Silakan dibuka buku paketnya masing-masing ya. Awalnya tubuh manusia itu berasal dari satu sel, tapi karena mengalami pembelahan maka jumlah sel dalam tubuh kita sangat banyak sekali. Kenapa sih sel dalam tubuh kita mengalami pembelahan? Beberapa alasan, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Contoh, jika kita jatuh, kemudian ada yang terluka, maka sel dalam tubuh kita melakukan perbaikan, dan dalam perbaikan tersebut maka sel dalam tubuh kita mengalami pembelahan untuk pembentukan sel yang baru. Pembelahan di dalam tubuh kita, terutama manusia, ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Untuk yang pertama kita ke pembelahan mitosis. Perlu diperhatikan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan, dan sel anakan tersebut secara identik sama dengan sel induknya, yang artinya kedua sel anakan memiliki susunan genetik yang sama, termasuk jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Jadi, misal jumlah kromosom sel anakan itu 2N, ya, itu karena sel induknya juga berpasangan 2N. Oke, silakan kalian pelajari dan tuliskan kembali di buku catatan kalian fase-fase. Nah, silakan ini digambar ulang di buku catatan, fase-fase pembelahan mitosis. Diperhatikan cirinya ketika profase bagaimana, ketika metafase bagaimana, anafase juga bagaimana, dan telofase bagaimana. Silakan ditulis di buku catatannya masing-masing. Yang kedua, pembelahan meiosis. Bedanya apa sih dari pembelahan mitosis dengan meiosis? Jika pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan memiliki separuh dari sel induknya. Jika yang tadi mitosis sama, identik dengan sel induknya, berarti sel anak sama sel induknya sama. Beda lagi untuk yang meiosis, di mana sel anakan hanya memiliki separuh dari kromosom sel induk. Jadi, jika sel induknya memiliki 2N atau satu pasang kromosom, maka sel anak hanya memiliki 1N atau separuhnya. Nah, meiosis bisa disebut dengan pembelahan reduksi. Bedanya untuk yang tahapan di pembelahan meiosis, ini juga sekarang begitu. Silakan ditulis ulang, digambar ulang. Silakan dibedakan antara profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk yang di mitosis sama meiosis, silakan digambar berdampingan sehingga kalian bisa tahu perbedaannya. Oke, cukup sekian. Sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya,
silakan didiskusikan, dicari jawabannya mengapa pada pembentukan sel kelamin melalui proses pembelahan meiosis. Oke, saya ulangi lagi. Pertama, gambar pembelahan mitosis. Kemudian gambar pembelahan meiosis bersebelahan biar tahu perbedaannya. Kemudian dijawab. Kita materi berikutnya tentang sistem reproduksi. Ada pertanyaan. Pembelahan mitosis apa meiosis ya? Dan ternyata pembelahan meiosis. Kenapa? Oke, silakan dicari jawabannya. Kalian bisa browsing atau cari perbedaan dari dua gambar yang tadi. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, mengapa pada pembentukan sel kelamin melalui proses pembelahan meiosis? Ayo kita pikirkan. Kita diskusikan di dalam Google Classroom kita ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih.